Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan ketiga mata kuliah media pembelajaran. Nah, tetap jaga kesehatan ya, karena pandemi belum berakhir dengan cara mengikuti hidup bersih dan PHBS atau pola hidup bersih. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang media dan kegiatan belajar mengajar, yaitu apa sih kaitannya antara media dengan kegiatan belajar dan mengajar. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari pengertian fungsi dari media pembelajaran, kali ini kita akan mempelajari tentang kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar eh, untuk kita sebagai pendidik maupun guru ya. Nah, ciri-ciri media pembelajaran, ini ciri-cirinya ada tiga ya. Yang pertama ciri fiksatif atau fiksatif property, yaitu dengan ciri fiksatif ini, media memungkinkan suatu rekaman, kejadian, atau objek yang terjadi pada suatu waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Nah, ini misalnya contohnya ya, seperti kalau kita membahas kejadian masa-masa lalu, masa yang sudah lewat. Nah, ternyata dengan media ini kita bisa mengulang kembali tanpa perlu kita harus mengulang-ulang. Misalnya kejadian itu sudah terjadi, misal ada ledakan atau bom di Hiroshima, kita nggak mungkin ya mengulang kejadian tersebut. Nah, jadi kita bisa menggunakan media untuk melihat kejadian tersebut. Nah, yang kedua adalah ciri manipulatif, yaitu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time lapse recording. Nah, artinya jadi misalnya proses tumbuh kembang anak atau proses metamorfosis. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang lama kalau kita harus merekamnya, mungkin bisa berhari-hari kalau tumbuh kembang anak itu bisa berminggu-minggu, apalagi tumbuh kembang bayi yang di dalam kandungan. Kita nggak mungkin memasukkan kamera selama 9 bulan kan di dalam kandungan si ibu. Nah, jadi inilah fungsi dari media pembelajaran, yaitu ciri-cirinya itu bisa memanipulatif ya. Jadi kita bisa menyajikan suatu pembelajaran yang harusnya memakan waktu lama itu bisa disajikan dalam waktu 2 atau 3 menit. Bisa melalui video, bisa melalui gambar, ataupun audio visual. Lalu yang ketiga itu ada ciri distributif, yaitu di mana ciri distributif ini media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulasi pengalaman yang relatif sama. Nah, jadi intinya itu stimulasi pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Artinya, semisal seperti ini ya, saya menggunakan media video ini. Nah, jadi kalian misalnya ada 32 orang melihat materi yang sama, harapan saya sebagai pendidik, kalian memiliki pengalaman yang sama. Misalnya kalian membaca ciri-ciri media pembelajaran. Ada tiga, ciri fiksatif, manipulatif, dan distributif. Artinya kalian melihat hal yang sama, memikirkan yang sama, paham dengan materi yang sama, seperti itu. Lalu dampak positif dari media pembelajaran. Jadi minggu kemarin sempat kita singgung ya dampak positifnya. Nah, jadi ini ada salah enamnya. Yang pertama, penyampaian pelajaran menjadi lebih baku, artinya lebih tertata. Kalau misalnya guru menjelaskan di kelas A dan menjelaskan kembali di kelas B, mungkin pengalamannya bisa berbeda atau improvisasi dari guru tersebut itu bisa berbeda antar kelas. Tapi kalau kita menggunakan media pembelajaran yang sama, misalnya menggunakan PPT yang sama, itu pasti akan ada batasan-batasan dari penjelasan guru tersebut. Jadi harapannya materi yang diberikan kepada siswa itu relatif sama. Lalu yang kedua, pembelajaran bisa lebih menarik dan interaktif. Nah, ini misalnya pembelajaran kalau hanya ceramah bikin ngantuk ya, tapi kalau kita menggunakan video, menggunakan animasi, nah itu akan lebih menarik minat dari siswa, apalagi anak-anak. Lalu lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Nah, seperti tadi ya, misalnya kita akan menjelaskan proses metabolisme atau proses tumbuh kembang anak.
Nah, yang harusnya panjang lebar kita menjelaskan dari misal umur 0 sampai 4 tahun, 4 sampai 6 tahun, itu bisa dipersingkat melalui media pembelajaran, bisa menggunakan video ataupun gambar. Nah, yang keempat, kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. Lalu pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan atau diperlukan. Seperti ini kan saya upload di YouTube. Nah, itu kalian misalnya nggak harus waktu pembelajaran saya kalian menontonnya, bisa waktu senggang atau waktu malam hari ketika boring, galau gitu kan. Daripada galau, mending nonton apa namanya materi dari saya. Itu kan menambah ilmu dan pengetahuan kalian ya. Nah, lalu peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Beban guru juga yang harusnya menjelaskan berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi, bahkan dapat dihilangkan, sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek penting lain dalam proses belajar mengajar, misalnya konsultan atau penasihat siswa. Nah, misalnya kayaknya kalau tempo dulu itu kan mengajarnya biasanya terpusat pada guru ya, teacher learning atau teacher center. Nah, jadi kalau zaman sekarang itu biasanya kan student center learning ya. Nah, jadi guru itu memiliki waktu untuk melihat anak-anak mana sih anak-anak yang belum paham. Jadi secara tidak langsung guru bisa menjadi konsultan. Jadi guru bisa memberikan arahan apa yang kurang dipahami, guru bisa memberikan penjelasan lebih seperti itu. Lalu ini ada model perencanaan penggunaan media Azure. Nah, ini kepanjangannya Analyze Learning Characteristics, Stage Objectives, Select or Modify Media, Utilize, Require Learning Response, and Evaluate. Nah, ini penjelasannya adalah yang analisis learning karakteristik itu menganalisis karakter umum kelompok sasaran. Nah, jadi sebagai pendidik dan kalian calon guru, kalian harus bisa menganalisis. Jadi kalian harus menganalisis terlebih dahulu siswa. Misalnya ketika anak SD baru masuk, kita harus melihat itu mana yang anak-anak yang sebelumnya ikut TK atau PAUD, dan mana anak-anak yang langsung masuk ke SD. Nah, jadi kan mungkin secara pengetahuan nanti mereka memiliki pengetahuan yang berbeda. Nah, seperti halnya mahasiswa, misalnya masuk ke fakultas pendidikan. Awalnya ada yang IPA, ada yang IPS. Nah, mungkin anak-anak yang IPS lebih ke sosial, lebih ke arah thinkingnya itu lebih ke arah sosial, lebih mudah menghafal, sedangkan anak-anak yang IPA ini lebih ke analisis, lebih perhitungan-perhitungan. Nah, jadi sebagai pendidik kita harus tahu terlebih dahulu karakter umumnya, sasaran siswa atau mahasiswa yang akan kita ajar. Lalu yang kedua, menyatakan tujuan pembelajaran. Jadi agar jelas proses pembelajarannya, kita harus menyampaikan terlebih dahulu tujuannya ini apa pembelajaran ini ke depan. Jadi seperti kita ada kontrak belajar dan RPS. Nah, itu jadi secara umum kita mengetahui gambaran apa sih goalsnya dari perkuliahan ini, apa yang ingin dituju di kuliah ini, kalian udah tahu. Jadi dari RPS-nya apa-apa yang akan disampaikan sama dosen dan nilai apa yang akan kalian capai itu kalian udah tahu di awal. Nah, selanjutnya S yang selanjutnya yaitu memilih, memodifikasi atau merancang dan mengembangkan materi dan media yang tepat. Nah, jadi setelah si kalian sebagai calon pendidik udah menganalisis terus tahu tujuan pembelajaran, nah kalian bisa memodifikasi materi yang telah ada atau merancang materi yang telah ada, dikembangkan dan menggunakan media yang tepat. Contohnya misalnya kalian tumbuh kembang anak tadi. Nah, itu mau menggunakan media apa? Atau media gambar atau hanya menggunakan ceramah atau menggunakan video. Nah, itu seorang guru harus tahu dengan menggunakan media apa ilmu tersebut atau materi tersebut bisa dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didiknya. Yang selanjutnya adalah utilize atau menggunakan materi media. Nah, yaitu setelah memilih materi dan media yang tepat, diperlukan persiapan bagaimana dan berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menggunakannya. Jadi kalian harus bisa
memprediksi atau menganalisis, ini media nanti digunakannya berapa lama waktunya. Misalnya kalian mengajarnya 1 JPL, hanya 50 menit. Nah, media kalian ternyata 1 jam. Ternyata, wah ini kalian menggunakan medianya aja itu bisa lama dari jam pelajaran, jadi mungkin bisa dipersingkat atau menggunakan media yang lain seperti itu. Lalu R itu require learning response. Jadi kita meminta respon, meminta tanggapan dari siswa. Misalnya setelah melakukan pembelajaran, kalian bertanya kepada siswa apa yang belum dimengerti atau ada pertanyaan atau enggak, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi proses belajar. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa mengenai tujuan pembelajaran, keefektifan media, pendekatan, dan guru sendiri. Seperti itu. Lalu kriteria apa yang digunakan dalam pemilihan media pembelajaran? Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Artinya, jika tujuannya pembelajarannya hanya untuk memahami atau hanya untuk mengerti, mungkin bisa digunakan metode ceramah atau metode gambar saja. Cuman kalau misalnya tujuannya adalah untuk mengevaluasi, nah itu bisa kalian gunakan kuis atau bisa juga menggunakan latihan-latihan soal. Lalu tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Yang ketiga ini yang penting ya, praktis, luas, dan bertahan. Artinya metode yang digunakan atau media yang digunakan juga praktis. Luas ini artinya bisa digunakan kapanpun, dan bertahan artinya bisa digunakan lebih dari 1 kali. Lalu guru terampil menggunakannya. Nah ini juga ya, jadi kita harus mengerti dulu kita maunya di mana. Misalnya saya pinternya menggambar, tapi saya nggak suka langsung ngomong langsung, jadi saya bisa menggunakan gambar yang saya tampilkan. Atau saya orangnya dalam presentasi bagus, namun dalam menggambar jelek, jadi saya bisa menggunakan media video seperti itu. Nah, lalu yang kelima, pengelompokan sasaran, dan keenam, mutu teknis. Selanjutnya, kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi kegunaannya itu adalah yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Jadi verbalistis itu hanya dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Artinya kita tidak hanya ceramah. Misalnya saya ceramah tentang makhluk purba, dinosaurus, T-Rex, atau misalnya Brontosaurus, saya hanya bilang lehernya panjang, kakinya panjang, ekornya panjang. Nah, itu hanya secara verbal. Nah, dengan menggunakan media, kita bisa memperjelas maksud dari apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya, saya memberikan gambar dari Brontosaurus itu. Jadi, siswa bisa melihat secara langsung dan memiliki pengalaman yang sama, memiliki pengetahuan yang sama. Jadi konsepnya itu jadi sama antara apa yang saya sampaikan dengan apa yang diterima siswa. Lalu kegunaannya mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi dengan menggunakan media ini kita bisa mengulang masa yang telah terjadi. Jadi sebagai pembelajaran, misalnya kerusuhan di tahun 98. Nah, itu seperti apa dengan menggunakan video kita atau film dokumenter. Nah, itu jadi kita bisa tahu eh, kejadiannya tanpa harus mengulang kejadiannya. Kan akan repot benar ya kalau misalnya kayak tadi bom Hiroshima, kita harus membuat bom lagi Hiroshima, itu akan memakan korban berjatuhan yang banyak ya, dan akan banyak nyawa-nyawa melayang seperti itu. Lalu penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Nah, misalnya ada beberapa anak yang mungkin eh, daya tangkapnya itu dan memang dia sudah aktif, misalnya hanya dijelaskan aja dia sudah mengerti, atau hanya guru hanya menyampaikan gambar dia sudah mengerti dan memang anaknya dasarnya memang aktif. Nah,
Dengan kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar ini, harapannya dengan menggunakan video atau menggunakan uh, animasi dan video interaktif, kita bisa mengajak anak tersebut menjadi aktif. Jadi dia tertarik dengan medianya sehingga rasa penasarannya tersebut akan menimbulkan pertanyaan, misalnya, oh kok bisa seperti itu ya Pak, ya Bu. Nah, sehingga anak ini menjadi lebih aktif seperti itu. Dan yang terakhir, memberikan perangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, dengan menggunakan media pembelajaran, kalau misalnya saya memberikan video A, maka semua anak yang melihat video A akan memberikan perangsangan yang sama. Jadi mereka melihat video yang sama, jadi pengalaman yang mereka lalui atau yang mereka alami akan sama sehingga menimbulkan persepsi yang sama tentang video A tersebut. Nah, jadi kesimpulannya media dan kegiatan belajar mengajar itu sangat berkaitan erat. Artinya, dengan penggunaan media dapat memudahkan seorang pendidik dalam proses belajar dan mengajar. Seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, silakan kalian post di forum diskusi. Ini untuk tugas kalian keaktifan, silakan masing-masing anak untuk memberikan pertanyaan di kolom post diskusi dan silakan bagi teman-teman yang lain yang mengetahui jawaban dari pertanyaan temannya untuk memberikan tanggapan di forum tersebut. Nah, ini saya akan mengambil nilai tugas pertama dan keaktifan pertama dari sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.